4 dari 7 tokoh paling bersejarah Indonesia adalah orang Minang. Fakta ini jarang dibuka di buku pelajaran sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bangga, salam hormat bagi kita semua anak cucu ranah Minang, dimanapun kau berpijak. Pernahkah kau sadari fakta yang luar biasa ini? Ketika majalah Tempo menyusun edisi khusus 100 tahun tokoh terbesar bangsa, mulai Soekarno, Hatta, Tan Malaka, hingga Sejahrir, ternyata 4 dari 7 nama itu adalah orang Minang. Dengan jumlah penduduk yang hanya 2–4% dari total bangsa Indonesia, orang Minang menyumbang hampir 1/5 tokoh terkemuka negeri ini. Sejarah mencatat jejak mereka mulai dari menyebarkan Islam ke Sulawesi, mendirikan kerajaan di Semenanjung, hingga berdiri di barisan paling depan saat lahirnya Republik Indonesia. Mengapa tanah yang kecil ini mampu melahirkan pemikir, pejuang, dan pemimpin kelas dunia? Mari kita telusuri tinta emas perjalanan orang Minang di pentas sejarah. Dari masa ke masa, kiprah orang Minang tak dimulai saat kemerdekaan saja. Sejak awal abad ke-17, ulama Minang seperti Datuk Ribandang telah membawa cahaya Islam ke kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Melintas selat, mereka mendirikan kerajaan negeri 9 di Semenanjung Malaya. Keturunannya memimpin hingga kini. Tuanku Abdul Rahman, yang di Pertuan Agong Malaysia yang pertama, berdarah Minang Tulen. Di Singapura, presiden pertamanya Yusof bin Ishak dan pencipta lagu kebangsaan Zubir Said pun lahir dari akar Minangkabau. Di tanah air sendiri, sejarawan Harry Poes menyebut 7 begawan revolusi, 3 di antaranya Hatta, Tan Malaka, Sejahrir adalah putra kita. Bahkan di antara 3 bapak bangsa terbesar, Soekarno, Hatta, Sejahrir II adalah orang Minang. Di bidang sastra dan budaya pun tak kalah gemilang. Marah Roesli, Nur Sultan Iskandar, Hamka, Chairil Anwar, hingga bapak perfilman nasional Usmar Ismail, semuanya menyumbangkan karya abadi bagi peradaban bangsa. Saat masa kebangkitan nasional, orang Minang tampil di garis paling depan. Ada Inyak Rasul, Muhammad Jamil Jambek, Trio Permi, hingga pejuang wanita tangguh Rasuna Said dan Rahmah El Yunusiah. Mereka berani berhadapan dengan penjajah, rela dipenjara dan dibuang ke hutan belantara Papua. Saat Republik hendak lahir, Hatta menjadi wakil presiden pertama, Sejahrir memimpin pemerintahan, Yamin dan Agus Salim merumuskan dasar negara. Namun momen paling menentukan datang akhir tahun 1948. Belanda menyerang Yogyakarta, menawan Soekarno dan Hatta, berharap Republik runtuh tanpa pemimpin. Di saat itulah Mr. Sjafro Edin Prawira Negara mendirikan pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera Barat. Ia menyambung nyawa negara agar tak mati sama sekali. Belanda gagal menciptakan kekosongan kekuasaan berkat putra Minang dan dukungan seluruh warga ranah Minang. Bahkan masa Republik Indonesia Serikat, pemimpin pemerintahan RI yang terpenting adalah Mr. As-Saad dan Dr. A. Halim keduanya, kelahiran Banu Hampu, Sungai Puar. Dan ketika RIS dibubarkan kembali ke NKRI, Perdana Menteri yang memimpin langkah itu adalah Muhammad Natsir. Peran orang Minang tak terputus, meski ada masa terpuruk pasca pergolakan daerah. Mereka bangkit kembali, menyumbangkan pemimpin di semua sektor. Pemerintahan. 5 kabinet masa revolusi dipimpin orang Minang. 3 gubernur Sumatera Barat berturut-turut diangkat jadi menteri pusat. 1 rekor yang belum terkejar daerah lain. Militer. Mendirikan angkatan laut. Memimpin pasukan perdamaian PBB. Hingga menjabat sebagai Kepala Staf Umum TNI dan Kapolri. Profesional and ekonomi. Memimpin BUMN raksasa, perbankan, teknologi,
hingga industri strategis. Era reformasi tetap tampil di posisi kunci ekonomi, hukum, dan sosial. Data Ensiklopedia Indonesia mencatat, tahun 1956 satu dari 5 tokoh terkemuka adalah orang Minang. Tahun 1986, persentasenya turun, namun tetap 2 kali lipat lebih tinggi dibanding proporsi jumlah penduduk kita. Semuanya berkat satu kunci utama. Mengapa tanah kecil ini mampu melahirkan pemimpin besar? Kuncinya adalah pendidikan. Jauh sebelum daerah lain, Minangkabau sudah membangun madrasah dan surau di setiap penjuru. Ketika Belanda datang, kita tak menolak, justru memanfaatkannya dengan cerdas, membangun sekolah secara swadaya hingga jumlahnya melampaui separuh sekolah di Pulau Jawa. Ditambah semangat egaliter. Kita tak mau kalah dari siapapun. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Tradisi merantau meluaskan pandangan, membuat kita tak terkurung di batas nagari sendiri. Taufik Abdullah menyebutnya, orang Minang lapar akan kemajuan, baik ilmu maupun manfaat bagi sesama. Dan ada sifat unik yang disebut leluhur sebagai gilo-gilo baso. Tekad yang kuat, prinsip yang teguh, berani berbeda demi kebenaran, tak takut menghadapi risiko demi apa yang diyakini benar. Sejarah orang Minang bukan sekadar daftar nama besar. Ini adalah bukti. Dengan tekun menuntut ilmu, berani melangkah jauh, berpegang pada prinsip, dan tetap menjaga adat serta agama kita, bisa menyumbang kebaikan bagi seluruh bangsa, bahkan dunia. Tugas kita generasi sekarang, melanjutkan jejak itu. Tak biarkan obor kemajuan padam di tangan kita. Bagikan video ini agar anak cucu Minang tahu betapa besar warisan yang dipikulnya. Komentar. Siapa tokoh Minang yang paling menginspirasi hidupmu? Subscribe dan nyalakan lonceng untuk kisah sejarah membanggakan lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi langkah kita melanjutkan perjuangan leluhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.